tiba-tiba berdering HP-nya misalnya, oh kakaknya mulia dong. Assalamualaikum. Enggak. Alun. Enggak Pak dong. Aman. Ya. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Saya sudah kerja kawan, bini kawan. Ndak lama bunyi lah. Apa lah? Lah beko salah. Yuk. Iya beko. Yuk. Saya sudah orang rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai subuh ini kita masih diberinya hidup dalam keadaan sehat wal afiat. Saya sehat Bapak Ibu. Kalau di tempat lainnya tambah halus ketek. Alhamdulillah Ustaz, sehat-sehat orang tua. Bahas sehat-sehat orang tua. Sebenarnya lah kemari sakit mah. Kaki lah sakit, tangan lah sakit, mata lah sakit, lah tak pere-pere berjalan, tapi lai sampai juga ke musaji lai. Beliau masih mengatakan alhamdulillah sehat Ustaz, sehat-sehat orang tua. Cuman duduk ya ndak bisa lama-lama Ustaz, tak pasal monjunjunya, monjur malah. Ndak lo punggung, ndak lo bisa diluri-luri mana ada Ustaz, tak pasal basanda-sanda, jadi basanda malah. Ndak Pak, ndak bisa duduk di bawah ada Ustaz kareh lah sakit lo pinggu kuah di kursi bisanya, jadi di kursi malah. Yang penting sampai ke masjid ini. Kita bersyukur karena ada orang yang sehat, bugar secara fisik, tapi ke musaji tidak tekau. Kita alhamdulillah sehat secara fisik, sehat secara iman kita. Iman kita insya Allah sehat karena masih mampu menggerakkan berbagai amal soleh, apalagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, siam di siang hari, qiyam di malam hari, dengan segala kekurangannya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian mari kita sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya teringat waktu kita terakhir ketemu di sini peringatan Isra Mi'raj. Ya enggak Pak? Ketika itu malah dengan sangat vulgar protokol kita atau pengurus kita mendoakan hanya Ustadz waktunya satu lo kini ke rumah bawa politik. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau jadi anggota dewan. Maka dari itu pagi ini saya sampaikan atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan, sekalipun daerah pemilihan saya bukan di daerah sini, tapi daerah pemilihannya di Kuranji, karena DPRD Kota Padang. Sudah Pak mengumumkan, Ustadz enggak di provinsi dah ya? Enggak Pak, di Kuranji. Ya, tapi kami lah mendoa aja mah. Alhamdulillah. Saya yakin
doa-doa orang-orang soleh seperti di masjid ini itu doanya makbul. Amin. Ya. Memang alun duduk ledoh, tapi terpilih sebagai suara terbanyak. Duduknya itu tentulah dilantik nanti, tidak Pak? Kalau lah dilantik barunya duduk. Tapi hasil penghitungan KPU Kota Padang terakhir sudah di SK, sudah tanda tangan di Dapil 2 Kuranji untuk Partai Nasdem. Kita suaranya yang tertinggi. Awak dek sekali kau mencoba baru apakah itu nengka duduk atau tidak, karena sampai kini kalau dilantik-lantik lah. Cuman orang lah mengucapkan selamat-selamat saya. Selamat ya Ustaz, selamat ya Ustaz. Ya alhamdulillah Pak. Anak duduk alun tahu lah dah. Bilo lah ke duduk ini duduk-duduk model kosa dulu Bu. Insyaallah. Tapi bila ditakdirkan Allah nanti sekitar bulan Agustus, andai kata takdir memang berpihak, diperkenakan Allah kita dilantik, maka begitu dilantik namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi bukan Dewan Perwakilan Dapil, apalagi Dewan Perwakilan Pemilih. Jadi kalau Pak Tibo misalnya kalau ada masalah yang butuh dibicarakan dengan Dewan, itu besobok jo ambo. Bolehkah ambo mempertanyakan, Pak, apa ndak salah di Purih Kabun? Nah, iya. Kalau Purih Kabun itu ndak dapil ambo, ndak usah ambo mengecek. Boleh ndak mau ngecek itu Pak? Indah. Kenapa? Karena saya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bukan perwakilan dapil. Tidak boleh tidak. Apalagi apa pilih siapa tanggot? Ya awak milih, ya ndak Ustaz awak pilih remaja, karena adik awaknya mencalek loh. Kalau apa ndak milih ambo, aja mengecek-ngecek lo jambo ya. Bolehkah? Indah. Haram hukumnya. Karena kita adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ibu-ibu di mana saja berada di pelosok Kota Padang ini adalah kamilah wakilnya nanti. Insya Allah disampaikanlah anan perlu disampaikan. Nah tidak perlu jadi sampaikan lah Bu. Dan perlu saya deh. Semuanya apa saja asa itu perlu buat kehidupan kita sampaikanlah. Yang menyampaikannya mah tidak lo bisa apa. Jadi sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dan doanya dan doa-doa orang-orang soleh ini insya Allah diijabah oleh Allah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, puasa Ramadan ini sedang mendidik kita, dilatih, diproses menjadi orang baik-baik. Bapak Ibu, manan sanang mencium menangok anak ketek pada orang gaek? Yo, angok anak kecil, angok bayi, jo angok orang gaek, manan sanang awak menciumnya? Tapak bayi itu saya amuh awak mencium-cium Bu, tapaknya saya. Kalau tapak orang gaek, baun bayi jo baun orang gaek, manan sero Pak? Bu, nan sero Pak, manan sero? Ada bayi nalah bermasalah baun badannya? Enggak. Bayi itu pertama inilah yang dianggap dengan makhluk suci. Maka ibu bapak, proses 30 hari berpuasa ini
maka di penghujungnya nanti kita akan keluar menjadi Idul Fitri. Ya Pak, Idul Fitri artinya apa? Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Jadi yang berhak nanti mengucapkan minal aidin wal faizin artinya maaf. Anda itu artinya dulu. Minal aidin itu artinya kita baru saja kembali dan kita menang. Itu maka bergembira orang yang menang. Orang pai bertanding tu kalah. Kira-kira bersionjak-sionjak ndak pulang, Bu? Galak-galak ndak? Kalau lah kalah tu baru pulang Hah? Lai boleh coba kandak-kandak ke manajer, ke pendamping. Di mau makan kopak, di mau makan kopak. Wah kalah mah. Lai boleh minta hadiah tambahan, bonus. Tidak. Yang layak bergembira siapa? Yang menang. Kalau kalah, idealnya kalau kalah tuh Bapak tarumuak. Tapi ada ndak orang nan tarumuak hari raya? Ada. Kok tarumuak warna dek kan ndak wapitih tu dia tarumuak tu. Pi tarumuak karena nyo merasa kalah jarang kita lihat. Inilah kita antah menang antah kalah yang penting gembira. Sehingga ndak tahu kalau di siku, kalau siku mungkin lain mah. Ma yang rami solat id pada solat subuh di siku, Bu. Hah? Rami solat id. Rami solat subuh. Rami solat id. Solat id hukumnya sunat. Solat subuh yang diperintahkan berjamaah itu yang mana? Yang diwajibkan, yang disarankan Rasulullah, yang wajib atau yang sunat? Jawab di situ. Tapi tidak hanya di sini Pak Ibu. Di mana-mana ternyata entah di manalah salahnya ini. Entah guru yang salah menyampaikan, entah memang pemahaman masyarakat kita beragama seperti ini. Pokoknya kalau rayu tu arusuh bananya ndak satu pai solat ke masjid atau ke lapangan. Tapi solat wajib 5 kali ku indak satunya dah. Ya biasa-biasanya. Ya ikut sekali setahun ya Ustaz. Atau kok sekali setahun Mbak perlu bananan sekali setahun kok. Bapak Ibu, kadang-kadang kasihan ada yang terbalik cara kita mengamalkannya. Terbalik. Ada orang yang ke keluarga orang lain, ke orang lain lah, itu bisa berlemah lembut. Pika binie babo nyo tiba-tiba berdering HP-nya misalnya, tak kakeknya mulia tau. Assalamualaikum. Indah alun-alun dah Pak do aman ya ya boleh. Waalaikumsalam. Saya sudah kecek kawan, bini kawan. Ndak lama bunyi lah. Apa lai? Lah beko salah. Yuk. Iyo beko. Lah yuk. Saya sudah orang rumah. Jadi kalau orang rumah menelpon, Indah, alah, alun,
Sandek-sandek saya Pak. Bahkan tidak sandek saya dah sundek pakai. Sundek lihat Ibu. Sundek itu. Sundek itu contoh gua. Kamadan. Kemana Pak Dang? Itu sundek nama. Di mana tinggal ada Purih mah ada. Purih kabun. Laporan anak ada. Banyak ada Tanjung Mat. Itu namanya sundek. Ke orang lain dia malah berlemah lembut. Ada orang yang kalau jo kawan-kawannya duduk Pak, nyo traktirnya habis 200 300 sekali duduk tuh biasa-biasa aja. Tapi bininya minta pitih. Pak, dia ada jo pitih Pak. Pitih apa jo lah itu. Patang Allah mah. Ke anak orang lain ada yang bisa berlemah lembut, tapi ke anaknya sendiri dia kasar Pak. Dia sedang duduk-duduk mengopi-ngopi pagi-pagi, tiba kawan anaknya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peri mah, iya Pak. Mah Daniel Pak. Kamal lepajar buat. Nyambi apa? Dimang. Langsung nyogasnya. Nelpon anaknya. Padahal ngomong sama si Peri, anak orang lain, dia bisa berlemah lembut. Pak Ibu, kelemah lembutan, kemurahan hati, kasih sayang yang pertama berhak menikmatinya dari kita adalah orang-orang terdekat kita, bukan orang lain. Kalau nanti awak saya tidak menikmati dah, itu maka apa namanya? Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, Bapak Ibu, kita sedang berproses. Puasa Ramadan ini proses menjadikan kita menjadi orang baik. Kita semua berpotensi menjadi orang baik, Bapak Ibu. Saya teringat, mungkin ini pernah saya sampaikan ya di pengajian-pengajian yang lalu. Kadangkala awak terhipnotis, apa namanya itu, terpana melihat tampilan lahir orang, Pak. Padahal kadang-kadang isi dalamnya, casingnya encak, tapi isi dalamnya bermasalah. Guru saya almarhum Profesor Dr. Mansur Malik. Pernah Bapak mengenal beliau? Kenal namanya ya? Masih ada keluarga beliau di sini? Mohon izin saya menceritakan pengalaman beliau, karena pengalaman ini beliau ceritakan ke kami ketika kami masih mahasiswa di tahun 88. Kalau Leo duduk apa? Leo duduk mengajar kami. Awak duduk Leo duduk di meja awak. Beliau mengajarkan qiraat Quran ini. Baca. Asa salah saya sekete, Pak. Cekuh ke. Tuh. Salah aja le. Tapi le ndak kareh dah. Patut. Beliau ahli qiraat. Nah, suatu kali beliau pulang ceramah, sudah agak malam Ramadan. Tiba-tiba mobil yang beliau bawa, beliau kan membawa oto, saya pandai mempele oto, tidak pandai dah. Sama Jawa kah, membawa saya pandai nyemengge saya. Tiba masalah seketek, angkat tangan saya. Beliau pulang, tiba-tiba di sebuah daerah agak pesawangan mati mendadak saja tuh Bapak, mati. Di kena mati nih, alah kakak. Ke rumah beliau masih jauh. Tahun 80 itu kejadian sebelum 88. Itu tentu alun samu dengan kini banyak ojek, banyak segala macam. HP enggak ada, Josia ke komunikasi. Ya beliau lah, ya Allah, ba'alaka aku.
Arya gak galok-galok tanggung lo, karena cahaya dari rumah orang dari jauh itulah yang nampak. Yang beliau takutkan begini, kok tiba-tiba si orang jahit nyo rampok ya awak, nyo ambil nyoto oto ndak loto awak, oto dinas. Sedang berpikir-pikir itu tuh, ia muncul 3 orang, Pak. 3 orang berambut panjang. Nah, ketika itu masih musim-musim rambut panjang, wah. Sarawa pendek, baju yang bukanya sandang lo model ko baju, wah. Abad tato-tato lo di pangkalangannya kok. Pangkalangannya sekadang pau awak. Nyoba jalan makin lama makin dekat. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Beliau berzikir-zikir saya dia toleh. Dek kalau ditemukannya oleh pemuda Kuadoto berhenti tengah malam, mungkin pemuda aku gak curiga aja apa kemana aku ya mana tuh kok. Berhenti di Nangkalam seorang lo nya. Tuh dilihatnya, kira ada orang. Bapak tanya. Oh nyugas teh, bapak. Yo ku mati saya nyot. Dari mana Pak? Dari pulang ceramah. Itu mati saja. Iya. Tentu rendah suara awak, suara awak tinggi, ini bertiga mah. Boleh kami lihat. Lihatlah. Dia buka kap oto kau. Nyo gili-gilinya. Ajo starter Pak. Ai duit. Duit. Matian lihat Pak. Matian. Starter lihat. Duit. Kamu apa? Pulang ke rumah. Itu beliau tinggal di Pulau Karang sana. Pulau Karang. Jauh mana? Iya. Nah, preman tuh model itu bahasa Pak. Nya enggak tahu bahasa kau profesor mah. Alah, rangkek Pak. Dek saking gadang hatinya Pak kah? Honor wirid cako kah? Abagian kayaknya sadua. Nah, sabar, dasar. Terima dia. Ndak. Rangkek Pak lain. Terimalah aja. Enggak. Sakareh beliau magih, sakareh itu belum pemuda aku menolak. Apa dia enggak tahu namanya? Kami orang bengke. Apa dia enggak tahu joto tampu aki lu enggak di mana? Dia terima oleh kuah. Enggak. Berangkek Pak lain aja. Ini orang preman itu saya bahasa. Ini enggak tahu kau profesor mah. Lah, berangkek. Dia makasih banyak dia ya. Sudah itu apa? Beliau beristighfar minta ampun. Lah salah duga awak. Tadi jantungnya gitu Dek kanu nanti kok batato-tato berambut panjang. Ya Allah, ampuni saya telah salah sangka. Ternyata mereka orang baik-baik, mungkin jauh lebih baik dari saya. Kadang-kadang awak tampilan awak, ia bantu orang ke masuk serugo beko Pak, tapi perangai aduh. Saya pernah jauh rumah turun rumah saya ini Bu, sebelah ibu ini. Kami beralek, tidak bisa masuk ke gang terus Pak. Terpaksa minta izin, tagak atau di luar. Di luar aku ada lo batang mangga rimbun, agak marauk ke jalan. Nah jalan gang lepang. Dek tadu di situ lah sanang lo tiawak ndak ada orang sinan mah. Ala basuri-suri noto ke situ. Pas awak meletak noto, apa punya rumah kau keluar. Pas lah awak iya kan minta izin cuma. Di muka rumahnya mah. Pak mohon izin Pak meletak noto sebentar. Kami beralek ndak bisa masuk noto situ loh. Ayo tu apa nak kau dibuat emas ni? Tu jawab apa tu? Tu apa nak buat emas ni? Ndeh. Lihat mana Pak awak tu. Tu apa nak buat emas ni? Itu kira-kira sanang ngati orang atau sakit hati orang Pak? Ale banyak nama dia tu sih kau. Lain tak ada orang apa? Ada orang yang sebenarnya bisa berkesempatan beramal soleh, malah dia jadikan untuk amal salah. Ini amal soleh, amal salah kok seketik sih, lo bedanya Pak. Ajo sihnya, saleh cek, salah cek. Kalau tidak pandai memanage, ini jadi amal salah.
Biar pemberian mana? Memberi itu artinya kan amal soleh sejatinya. Tapi kalau memberi tidak kita manage dengan baik, dengan hati yang ikhlas, dia bisa menjadi amal salah. Sudah memberi itu bercakap, ada pak? Awak kini lo lepas sobok orang. Sudah nyomagih tu besok pemilu. Kira ndak do suara sinan. Sampai ratus diseraan paket. Cie je ndak do suara sinan pak. Cie. Alah beturo-turo le pak. Turo-turo le tau pak. Beturo-turo ko bagus. Mete-mete. Orang suka bacanya. Sembako awak pasti rabutnya minta aja. Makan aja. Tiba di suara ci Allah je ndak do milih awak dah. Orang galadi orang tua macam-macam bahasanya itu. Dia memberi itu artinya baik sebenarnya. Tapi kalau tidak di-manage dengan baik, dengan hati, pemberian bisa bermasalah. Karena kata Allah pertama, wala tamnun tastakthir, janganlah kamu memberi karena kamu mengharap yang lebih baik dari apa yang kamu beri. Jangan. Yang kedua, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu iringi pemberian-pemberianmu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan. Baik Bu, lihat dulu kak. Ini kadang-kadang duduk aja di sekolah, dan ini ndak lo sekolah, lah terkaji-kaji nah. Bu, Bapak, setiap pemberian-pemberian yang kita berikan sebenarnya sangat disenangi dan disukai, dicintai oleh Allah. Pemberian yang mana? Pemberian yang tulus, yang tidak terkait dengan apapun kecuali hanya berharap kepada Allah. Karena memang hanya Allah yang mampu membalas, dan balasannya di luar dugaan kita kadang-kadang balasannya. Tapi kalau mengharap ke manusianya Bu, aku yuk kacau benarwah. Lah batai-taek le tu Ibu. Batai-taek kau le tahu Pak? Enggak, batai-taek le tahu Pak? Apa tu batai-taek tu? You mana lah berjanji bana wah, you mana batai-taek kau mendekati kalau di zaman Rasulullah namanya berapa? You batai itu kau berjanji setia lah gitu. Berjanji arek. Awak sih kau macamnya, sa RW kau aja. Batai-taek model tu lah kau lah diminta lah dia gie, kau minta lah dia gie. Lah batai-taek mana? Barang suara situ 3. Jadi saya kan baru masuk ke dunia politik begini Pak. Memang dunia politik ndak dunianya dah. Masyarakat kita secara politis baik calegnya atau masyarakatnya sama saja. Jadi kalau sama-sama mengarajoan memang itulah putarannya kayaknya. Di musim kampanye masyarakat mengerajuan caleg, alah duduk begitu, caleg lo mengerajuan masyarakat. Itulah putarannya. Kalau model juga modelnya kita berpolitik, politik yanglah tangga dari nilai-nilai etika dan moralitas agama. Kok bisa model itu? Karena politik tidak boleh dibicarakan di masjid, akan itu. Itu di mana bicara politik? Di lapau. Di lapau kan namanya bicara di lapau Pak. Dibicara di lapau kan santiang sadualahan apa? Santiang sadualahnya tahu sadualah ya. Berkali-kali bisa putih rapek di lapau. Kalau di musaji, kalau ada rapek-rapek di musaji, tu ada nan tagak-tagak orang elie gua. Kecek panitia atau pengurus, Pak, kau di musaji, Pak. Kalau ngareh-ngareh di luar. Kan gitu Pak. Berarti kan tidak boleh ngareh-ngareh di musaji, Pak. Kenapa? Karena ini rumah Allah. Kita di sini sebagai apa?
tamu. Dia boleh tamu ngare-ngare. Tamu harus seizin tuan rumah an ngeri kecean. Kini tidak boleh bicara politik di masjid. Siapa menagah itu Pak? Kan ada himbauannya. Tidak boleh bicara politik itu di mana bicara politik tapi air kan. Sambil mencuci yang bicara politik lah ada siapa pilih syane. Kenapa? Padahal agama kita ini, Nabi kita mengatur segala urusan masyarakat di mana? Di masjid, di musaji kok dibicarakan perang. Jawa, tidak boleh bicara politik sehingga apa? Politik kita tangga lepas dari nilai-nilai moral. Di musaji kau bah kalau berape-rape awak tu ada naga batele-tele saya mengecek kau di musaji macam berduduk tuang ya astagfirullahalazim. Jadi kalau di luar bah kalau di musaji tidak boleh berduduk di luar bah ya ada gitu bah di luar ada kecek apa kau itu loh di luar ada tapi kau betul loh berarti kalau boleh di luar berduto, maka politik awak penuh bahkan melimbak oleh kebohongan-kebohongan. Dan kepatangko berjanji nyo ndak ada ci Allah jo terpenuhi dah. Akhirnya janji lo lihat. Tapi orang cucu aja. Karena ada lo sembako mah. Saya ampun-ampunan awak Pak. Awak dari sekali ko baru indak lo dunia awak itu sewana do. Oh iko yang politik ko yo santiang ya. Bu, ibu lah ndak di sebuah daerah saya tanya ibu-ibu lai acok ibu tiok pemilu ko le acok memilih le mak tarikh memilih. Lai Pak Ustaz. Memilih anggota dewan ko lah. Lai, awak aktif mah ndak pernah awak golput dah. Atau nang ibu pilih sia dari caleg na banyak ko ada 126 caleg Ada ndak kriteria kira-kira orang kada pilih ke orang model ko anda ada Ustaz. Tu cara ibu memilih sia na mantan pitihnya gini. Yo na mantan pitih banyak lah. Hari Jumat adalah mantan pitih satunya. Hari Sabtu adalah mantan pitih dua tuih. Hari Minggu tibolo celek baru mantan pitih lo 2,5 Asia ibu pilih tentu nambahnya Ustaz. Oh betul ya. Itulah itu politik itu sampai situ baru Pak Ibu. Jadi aduh yo lamo negari ku berubah lagi lama mudah-mudahan sudah puasa Pak. Mudah-mudahan kalau jadi orang bertakwa kita Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu orang yang hobinya memberi. Mana yang ketujuh deh Bu, menerima atau beragi Yang ketujuh Pak, sawanala. Coba lihat ketidiang tadi lo. Mana sanang menerima banyak atau magih banyak? Nerima banyak. Pak Ibu, Allah hanya akan memberikan rezeki-rezeki tidak terduga kepada pemberi, bukan kepada penerima. Orang menacok model-model itu karena begini kata Nabi, al yadul ulya, yadul ulya tangan di atas khairun minal yadis sufla. Jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kami Bapak Ibu belajar di Ampang tuh sejak tahun 2015 belajar memberi walaupun kecil-kecil. Karena memang nang kecil-kecil ko lah awak nan ikhlas nak Bu. Kalau lah kadang agak kurang awak ikhlasnya. Ya. Saya mengalami jadi pengurus masjid gua. Kalau impak tu 1.000 nya ndak ada nak bertanya ke pengurus dah. Ya, impak 1.000 patang kamu apa gunuan? Ndak ada dah. Tapi kalau impak 1 juta
Dia tanya oleh, dan 1 juta petang kamu apa ya? Iko 1000 nya tanya lah. Tapi ya kami belajar 1000 setiap sholat. Jadi dididik rutin memberi. Agar apa? Agar tubuh kita, fisik kita, mental kita, roh kita terbiasa memberi. Ini yang kita biasakan di masjid. Setiap sholat bawa kepiang 1000. Setiap sholat bawa kepiang 1000. Kini kalau ada jemaah tu dan tidak membawa kepiang, amuhnya meminjam kepiang kawan sebelah, asal lai tetap berimpak. Pakai 3-2 lah, lupa buat pitihan. Las kebiasaan memberi inilah. Kalau siko kalau lain apa? Alhamdulillah. Bara sehari kalau diteng-teng sehari. Sehari. Oh, kan luar biasa itu. Sampai 50 sehari kali 3. Iya 5 waktu. Sehari hampir 50 kali sebulan. Kan 30 hari itu. 2 juta lebih mah. Di Ampang itu rata-rata kini sehari 1 juta di luar Ramadan ya. Kalau Ramadan kok rata-rata 1 juta motui sehari. Jadi insya Allah kita bisa berbuat banyak. Cuman saran ambo nanti kalau laba pitih musaji tikar kok diganti pak. Lah ada perencanaan ngalun. Kami sedang membeli rumah di. Oh sedang beli rumah sehingga lapie sementara kita agak tabedo pinggu adanya lapie kareh pak. Iya betul pak. Karena di Ampang itu kita baru ganti tikar dan itu dialih lo jo underlayer itu pak. Jadi agak mengepernya kita di pijaan. Jadi kalau kaki-kaki lar mati tangguang, lasa mure, atau kareh lo lapi agak meringi-ringi awaknya. Baradu tulang jenang kareh ke pak. Jadi saran aja. Lasa-lasa itu nanti apa? Atau ku adolo dana-dana pokir anggota dewan nanti yang bisa dimainkan. Ndak pak? Le ketujuh udah pak dah. Ya ikut ndak dapil lawak dah. Anda boleh contoh dapil dah. Kalau leado dan dimainkan. Cuman 2020 ampe kok masuk di Agus baru. Anggaran lah. Selesai di kantin yang kini kok. Kantin yang kini kok hanya susun anggaran hanya bagi-baginya. Iko. Anan baru aduh dua ustaz dulu je. Enggak usah lah anggaran dulu je. Anggaran kami buat. Jadi sepanjang nanti ada anggaran daerah yang bisa kita mainkan, awak ibu, ama-ama, aba-aba awak nang gaik-gaik kuah, nyulah tulang setinggal Aduh dua lo dinangkareh kuah. Anda hijau-hijau pulang nanya kau. Tak pak. Tapi alhamdulillah semakin tinggi tantangan sebuah ibadah, semakin bernilai ibadah itu. Tapi kok bermasalah bananya, abok selapiak-lapiak salai dan ada di rumah tu lun abok. Ibu kau bawa lapiak taruh ikonnya. Ambo pingguan bola tipi benar. Ambo lecet lo dek dan kare-kare gua jadi dibawa naga tabas dek. Saya kira gitu Bapak Ibu, semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.